Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Maret 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mau makin terikat padanya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Syirak 17 ayat 24 sampai dengan 29 dan Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara pasti berpengharapan akan memperoleh kehidupan kekal. Demikian dengan orang kaya di dalam Injil hari ini saudara. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Markus 10 ayat 17. Namun Yesus mengejutkan orang itu, bahkan kita semua, dengan menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Markus 10 ayat 18. Perlu dicermati perkataan orang itu akan kata guru yang baik. Apakah ini sungguh dari terdalam hatinya? Apakah sungguh pernyataan iman tersirat tentang identitas ilahi Yesus oleh orang itu? Bagaimana dengan kita saudara yang juga sering menyebut Tuhan yang baik, Tuhanlah baik? Apakah kita mengucapkannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh iman? Kita lihat setelah Yesus menjawabnya dengan berbagai hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Haleluya. Markus 10 ayat 20. Sungguh luar biasa, bukan? Kita pun demikian. Kita baptis sejak kecil, mengikuti segala kegiatan gereja, bahkan menjadi misdinar, asisten pastor. Kurang apa lagi? Kita pasti meyakinkan bahwa saya sudah pasti akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Tapi saudaraku, perlu kita renungkan, apakah pernyataan kita ini berbohong, menipu diri sendiri, atau apakah kita percaya bahwa kita benar-benar mengatakan kebenaran itu? Rasul Paulus sampaikan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, "Aku tidak bercacat." Filipi 3 ayat 6. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Markus 10 ayat 21. Orang kaya itu mulai cembetut saudara, karena kekayaannya yang berlimpah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti orang kaya itu saudara, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya? Markus 10 ayat 22. Bagaimana reaksi orang kaya itu saudara? Kecewa. Pergi meninggalkan Yesus dengan penuh duka cita. Melihat kepergian orang itu, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang berjuang masuk ke dalam kerajaan Allah." Markus 10 ayat 23. Apakah Yesus melarang kita kaya? Yesus tak ingin kita saudara orang kaya itu berpuas diri. Yesus menantangnya untuk mengikuti Tuhan tanpa harta. Di sini juga Yesus memberi peringatan bahwa kepuasan rohani pada hal-hal yang kurang tepat dapat terjadi juga pada diri kita saudara. Itu harus diingatkan saudara.
Dalam batin kita berkata, sudah cukup banyak yang kulakukan untuk gereja dan pelayanan. Sudah banyak saya berdonasi untuk gereja. Saya rajin ke gereja dan saya cukup dermawan. Semua terlihat sangat baik, bahkan sempurna. Apakah kita sedang terjebak dalam kepuasan rohani seperti ini, saudara? Apa respon kita jika permintaan yang sama diberikan Tuhan kepada kita? Mungkin beragam keraguan muncul, saudara. Mau makan apa nanti saya? Mau makan apa keluarga saya? Anak-anak saya bagaimana mau sekolah? Bagaimana dengan hari tua saya? Mari saudaraku yang terkasih, melalui regi hari ini saudara, kita mau lebih dan lebih lagi memperdalam persekutuan diri kita dengan Yesus Tuhan. Hidup kita mau semakin terikat padanya, bukan pada harta atau kepuasan rohani saja. Dengan mau melepaskan segala keterikatan dalam diri kita, termasuk saudara, yaitu dosa-dosa kita, dan mau mengikuti Dia dengan penuh kesetiaan. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kita yang selalu meraja dalam kehidupan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.